Salam dalam kasih Kristus. Saya Suster Alfonsia Saing SCM berasal dari keluarga Katolik yang sederhana dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Parongil. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Saya tertarik menjadi suster sejak SD karena pastor paroki sangat ramah terhadap anak-anak. Saat kelas 6 SD, saya mendapat hadiah rosario pada saat pertemuan sekolah minggu karena mau menjadi suster. Setelah SMP, keinginan menjadi suster makin kuat. Melihat suster sekampung saya berlibur dan pastor paroki sering berkunjung ke rumah, membawa buku majalah hidup, menjemaat, dan buku rohani lainnya untuk bapak saya yang sedang sakit. Dan saya pun ikut membaca buku-buku tersebut. Bapak saya berharap ada anaknya terpanggil menjadi imam dan suster. Namun tak sempat melihat wujud harapannya itu. Ia dipanggil Tuhan saat saya masih kelas 2 SMP. Saya sangat sedih karena meninggal baru menerima rapor dengan peringkat 1 umum dan belum sempat dilihat, dan kelak tidak ada lagi mendampingi saya belajar, terlebih mengerjakan PR bahasa Inggris. Tamat SMP, lanjut ke SMA Katolik Santo Petrus di Kalong dan tinggal di asrama putri asuhan suster KSCC. Para suster sangat perhatian dan baik pada saya, terlebih kepala sekolah dan kepala asrama. Pada saat libur kenaikan kelas, saya ikuti lomba cerdas cermat. Maka suster kepala sekolah datang menjemput saya ke asrama. Beliau berkata, "Kamu tinggal di susteran bersama saya sampai selesai lomba. Saya mau puding kamu supaya sedikit tambah tinggi dan gemuk." Maka saya pun tinggal di susteran. Karena rasa bosan, saya diam-diam ke kamar setrika dan mencoba kerudung suster itu. Apakah saya cocok jadi suster atau cantik? Wali kelas saya bertanya tentang cita-cita saya setelah tamat SMA. Saya menjawab, saya mau seperti yang kepala sekolah yang sedang melintas. Lalu beliau berkata, "Tidak boleh jadi suster. Kalau kau jadi suster berarti kamu tidak sayang sama mamamu. Saya berdoa supaya kamu tidak jadi suster." Hari pertama kelas 2 SMA, beliau masuk ke kelas kami. Beliau mengumumkan kalau saya itu mau jadi suster, dan beliau menyuruh semua laki-laki yang di kelas saya untuk membuat surat pada saya, dan teman-teman sekelas bersorak sambil mengganggu saya, terlebih yang selama ini sudah melirik. Lalu saya menjawab, "Mari kita uji doa siapa yang didengarkan Tuhan, dan buatlah surat cinta kalian, saya akan membaca dan menerimanya." Waktu SMA kelas 2 saya juga mengikuti retret di Nagahuta dipimpin oleh 2 pastor dan 2 suster. Mereka sangat ramah, akrab, dan penuh perhatian. Pengalaman itu juga memperkuat keinginan saya menjadi suster. Sepulang retret, saya melayangkan surat kepada suster OSF pembimbing retret itu, mengungkapkan keinginan jadi suster, tetapi balasan tak kunjung ada sampai saya tamat SMA. Pada hari terakhir hendak meninggalkan asrama, suster pimpinan asrama memberitahukan pada saya bahwa ada surat dari suster OSF Sibolga. Sudah lama diterima tapi ditahan, tidak mau memberikan pada saya. Suster itu mengatakan, "Kalau kau pergi ke sana, putus hubungan." Saya meminta dan memohon untuk melihat surat itu, tetapi suster itu tidak mau memberikan. Hingga detik ini, saya tidak melihat bagaimana bentuk dan balasan suratku dari suster OSF itu. Tantangan dan godaan terus datang, terlebih menjelang tamat SMA. Teman-teman dan guru sering mengatakan kepada saya, "Sayang sekali kamu jadi suster, lanjutkanlah kuliah sambil ambil jurusan farmasi. Itu bagus dan cocok untukmu." Sampai guru wali kelas saya dari kelas 1 sampai kelas 3 ikut mengisi dan merapikan formulir serta berkas saya untuk masuk PTN, dan saya lulus diterima melalui jalur prestasi jurusan farmasi di Universitas Sumatera Utara. Keinginan saya menjadi suster masih ada, maka selama kuliah saya sering jalan-jalan ke biara susteran, tetapi terarah pada suster yang ada di Sibolga. Waktu itu saya tidak terlalu paham nama kongregasi SCMM.
karena saya hanya mendapat informasi dari brosur. Suatu waktu dalam perjalanan libur Natal, saya bertemu dengan Frater Michael Sitanggang yang sedang kuliah di STFT Pematang Siantar. Dia memberi nama Suster Cipriana Pandiangan dan alamatnya di Pematang Siantar. Semester 2 kuliah saya sakit dan masih tetap kuliah. Saya sudah berobat ke dokter spesialis dan obat tradisional, tetapi tak kunjung sembuh. Suatu malam saya merasa kesakitan dan obat sudah hampir habis. Hingga saya menangis dan berkata, "Tuhan, ambillah aku tak sanggup lagi." Karena sudah capek menangis, akhirnya saya tertidur dan bermimpi. Di rumah kami berkumpul banyak pastor dan suster. Salah satu pastor bertanya, "Apa ujuk doa kita?" Dan mama saya menjawab, "Untuk kesembuhan putri saya. Kalau dia sembuh, saya relakan dia ikut kalian." Saya terbangun mencari mana pastor dan suster itu. Ternyata hanya mimpi. Mimpi itu terus mengusik hati dan pikiranku. Saya galau, bingung mau jadi suster atau lanjut kuliah. Saya cerita sama sepupu dan abang saya dan mereka berkata, "Pikirkan baik-baik, lihat-lihat dulu atau ambil cuti kuliah, jangan langsung masuk, nanti menyesal." Maka saya pun ambil cuti kuliah, jalan dan kunjungi beberapa biara di Medan sambil berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya kehendak Tuhan dan jalan mana yang harus kupilih? Apakah ini cara Tuhan menegur dan memanggil saya menjadi seorang suster? Akhirnya saya menulis surat kepada keluarga supaya jangan lagi memikirkan saya. Awal Maret 1999, masa Paskah, sambil merenung, saya pergi jalan-jalan ke Jakarta sama abang saya, ke rumah famili, hingga ke Surabaya. Saat itu famili menantang saya, "Ngapain masuk suster, marka saing sedikit?" Lalu saya jawab, "Saya juga nikah bukan marka saing yang bertambah, tapi marka orang lain." Kemudian saya menemui Pak Romo paroki kami dan mengajak saya jalan-jalan ke beberapa biara sambil memperkenalkan beberapa kongregasi. Lalu beliau bertanya, "Jadi mau pilih mana?" Jawab Romo, "Entah mengapa saya tetap ingin pulang ke Sumatera. Saya mau kongregasi yang di Sibolga, maksudnya SCMM." Saya ke wartel untuk menelepon biara SCMM Karangsari Pematang Siantar dan langsung bicara dengan Suster Benarik Chandra SCMM yang saat itu provinsial. Setelah berbincang-bincang, beliau mengatakan, "Datanglah secepatnya supaya langsung masuk postulan. Bulan Agustus tidak usah aspiran." Saat itu juga tantangan dan godaan menghadang saya. Dalam perjalanan di bus, saya bertemu dengan seseorang yang sejak SMP sudah menaruh hati pada saya. Dengan usia kami yang jauh berbeda, dia sudah tamat sarjana dan kerja saya masih SMP. Tetapi saya berusaha tenang menghadapi rayuan gombalnya sambil berdoa dalam hati, "Tuhan, tolonglah saya ingin menjadi pelayan-Mu." Saya menyampaikan kepada mama bahwa saya mau jadi suster. Mama saya terkejut, keberatan dan kurang setuju. Saya berusaha memberikan penjelasan dan pengertian. Kalau saya lanjut kuliah tapi hati dan pikiran saya tidak di situ, saya jadi mahasiswa abadi. Saya masuk suster jadi adat mendoakan kalian setiap hari. Maka saya pergi menghadap pastor paroki, meminta surat rekomendasi bersama teman saya yang kemudian masuk ke FTJM. Saat pulang dari paroki, di tengah jalan, kami bertemu dengan pacar saya yang lain lagi. Ungkapkan isi hatinya yang terdalam bahwa sungguh mencintai saya, mau membahagiakan, dan tidak mau kuliah lagi kalau saya meninggalkan dia. Orang tuanya pun sudah mengetahui dan mendukung hubungan kami. Itulah gombalnya. Maka saya katakan, "Kalau engkau sungguh mencintai saya dan mau membahagiakanku, biarkan dan relakanlah saya menjadi suster karena saya merasa lebih bahagia. Saya tidak membenci kamu, saya juga mencintaimu. Lanjutkanlah kuliahmu demi masa depanmu, dan saya akan selalu berdoa untukmu. Saya pergi bukan menghindarimu, tetapi karena panggilan Tuhan." Lalu dia terdiam sejenak dan dengan berat hati berkata, "Kalau untuk Tuhan saya relakan, asal bukan untuk orang lain. Dan saya tidak akan menikah sebelum engkau mengucap janji seumur hidup sebagai suster. Karena dengan itu berarti seutuhnya sudah menjadi milik Tuhan." 25 Mei 1999 saya melangkahkan
kaki ke biara SMM Karangsari Pematang Siantar. 13 Juli 2000 kami masuk novis sebanyak 15 orang. Tantangan pun tetap ada, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. 31 Mei 2002, kami 12 orang diperkenankan mengkerakal kaul perdana. Saya mendapat tugas perutusan di Kekomunitas Santo Leo Padang, Sumatera Barat, dan tugas mengajar di SD Santa Agnes, bidang studi agama, budi pekerti, dan kesetiaan. Tugas ini suatu tantangan dan perjuangan berat bagi saya, karena saya nggak bisa bernyanyi. Suara saya fals. Berkat dukungan para suster, saya bisa melaksanakan tugas itu, bahkan menyiapkan anak-anak kor dan bermasmur untuk bertugas misa hari Minggu dan tugas pastoral lainnya. Profesi keempat, saya diutus melanjutkan studi farmasi. Puji Tuhan, studi berjalan dengan baik. Profesi apoteker di Universitas Andalas Padang, sedangkan S1 dan S2 di farmasi USU Medan. Tantangan dan ujian yang terberat yang pernah saya hadapi dalam perjalanan panggilan datang dari 2 orang suster yang sudah kekal dan belum lama hidup bersama di komunitas itu. Peristiwa dan pengalaman itu membuat saya trauma, stres, kehilangan semangat hidup. Saya hanya pasrah pada Tuhan dan memohon kekuatan dari Tuhan dan Bunda Maria dengan air mata. Tahun 2009 saya diperkenankan ikut persiapan kaul kekal mulai dari ziarah dan sejarah Napaktilas Kongregasi ke Belanda, Belgia, dan ziarah Vincenzian ke Prancis. Berkat bimbingan Roh Kudus dan pertolongan Bunda Maria, dukungan para suster, keluarga, sahabat, dan dalam refleksi yang dalam akan konsekuensi dan makna panggilan sebagai SNM, maka tanggal 8 Desember 2009 saya berani maju ke hadapan altar Tuhan mengikrarkan kaul bersama 6 saudari SNM lain. Saya memilih moto kaul kekal, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 19. Saya menyadari bahwa saya manusia lemah, rapuh, dan hanya karena kasih karunia dan kuasa Tuhanlah saya layak, kuat, dan mampu setia menjalani dan menjawab panggilan Tuhan. Apapun tugas perutusan yang diberikan kepada saya terima, dan dalam melakukan tugas itu saya ingat sabda Tuhan. Saya adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Lukas 17 ayat 10. Artinya bagi saya, hamba yang tidak berguna bukan berarti saya tidak berharga di mata Tuhan. Sebaliknya, ini menunjukkan melayani Tuhan dengan kerendahan hati, kesetiaan, dan kesadaran bahwa saya hanyalah alat di tangan Tuhan, dan apapun hasilnya harus dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih cinta dan bimbingannya dalam perjalanan panggilan saya. Walaupun saya lemah, tetapi dikuatkan, dijaga, dan ditopang, sehingga sampai saat ini 25 tahun, saya masih setia dalam kongregasi SCMM yang tercinta ini. Perjalanan panggilan bukanlah mudah, tantangan silih berganti, dan kadang membuat saya tak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan atas semuanya itu. Doa dan ekaristi menjadi nafas dan sumber kekuatan yang utama dalam peziarahan menjawab panggilan Tuhan. Apapun pilihan panggilan hidup, kita tak lepas dari tantangan. Dibutuhkan semangat pengorbanan dan mengandalkan Tuhan. Dalam keheningan batin di hadapan Tuhan, kita akan menemukan jawaban yang membahagiakan atas makna peristiwa dan kita hadapi asal kita bawa ke hadapan Tuhan.